Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi. Sebelum kita memulai hari kita hari ini, mari bersama-sama kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk hari yang Engkau berikan kepada kami. Mungkin kami bangun dengan penuh semangat, antisipasi hal-hal yang baik. Ada rencana yang begitu baik bagi kami, sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Ataupun dari antara kami mungkin bangun dengan banyak rasa kesusahan dan berbeban berat. Karena kami khawatir, kami cemas untuk apa yang akan terjadi. Apapun itu ya Tuhan, bagaimanapun kami bangun hari ini, kami mau berdoa Tuhan, tolong kami berikan kekuatan untuk kami bisa teduh, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau memulai hari ini dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Markus 11 ayat 12 sampai 14 dilanjutkan dengan 20 sampai 24. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia menemukan sesuatu pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak menemukan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Murid-muridnya pun mendengarnya. Pagi-pagi, ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu teringatlah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Sekilas tentang pohon ara. Pohon ara adalah pohon yang tumbuh subur di daerah Mediterania, baik di musim dingin maupun di musim panas yang kering. Pohon ara juga dapat tumbuh di daerah yang lebih lembab, termasuk di daerah tropis dan subtropis, termasuk di Indonesia. Buahnya, buah ara dikenal sebagai salah satu jenis buah dengan kandungan nutrisi tinggi. Di dalam 100 gram buah ara terkandung sekitar 75 kalori dan beragam nutrisi seperti karbohidrat, serat, protein, gula, kalsium, zat besi, kalium, magnesium, fosfor, vitamin A, B, C, E, K, kolin, dan selenium. Buah ara juga mengandung antioksidan yang tinggi dan memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, seperti menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan kesehatan jantung, mengontrol kadar gula darah, dan meningkatkan kesehatan kulit. Dan selain disebutkan dalam Alkitab, pohon ini juga tercatat di kitab suci beberapa agama. Dalam bahasa Arab, ara disebut tin, T-I-N, dan dalam bahasa Inggris disebut fig, F-I-G. Nah, khusus untuk renungan hari ini saya tadi beli buah ara di supermarket, sudah dikeringkan. Di counternya ada stiker dari Health Promotion Board atau Dewan Promosi Kesehatan. Dituliskan healthier choice, jadi pilihan yang lebih sehat. Dan lagi ditulis juga no added sugar, nggak ada tambahan gula. Asli semuanya manisnya. Nah, buahnya ini lembut saudara. Ada biji-biji kecil di dalamnya, gampang sekali dirobeknya. Ya. Ada biji-biji kecil. Ya. Nah, selama bulan ini saya sudah berjanji pada diri sendiri dan juga kepada saudara, saya akan bawa di dalam tas saya kemanapun saya pergi buah ara ini. Ya. Jadi bagi saudara yang belum pernah melihat
atau merasakan makan buah ini, kalau ketemu saya jangan lupa minta sama saya supaya bisa dicoba. Ya, seperti ini bentuknya. Ya. Jadi sekalian kita sama-sama tahu bahwa saudara sudah check in di doa pagi. Tapi saya akan potong buah ara ini kecil-kecil, tentunya nanti pakai pisau ya saudara, supaya semuanya kebagian. Rasanya sangat-sangat manis, no added sugar, tidak ada tambahan gula. Manisnya menjadi sumber energi yang sangat menyegarkan. Nah, pohon ara ini termasuk pohon yang unik. Pohon ini berdaun lebat dan rimbun sehingga dapat menjadi tempat berteduh. Selain itu, pohon ini juga dapat berbuah sebelum daun-daunnya bermunculan. Oleh karena itu kita bisa mengerti mengapa Yesus dan murid yang sedang lapar otomatis mengharapkan adanya buah pada pohon ara itu, karena sudah disebutkan pohonnya sudah berdaun. Kalau yang belum berdaun aja sudah ada buahnya, apalagi yang sudah berdaun. Ya, tetapi sayang ternyata buahnya tidak ada. Pasti kita bayangkan rombongan ini menjadi kecewa. Nah, umumnya orang yang kecewa reaksinya paling ya udahlah, nggak ada buahnya, kita jalan teruskan ya. Tapi dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok Yesus marah dan bahkan sampai mengutuk hanya karena dia lapar? Apakah Yesus tidak bisa lebih bersabar? Lagi pula ditulis jelas, sebab memang bukan musim buah ara. Ibaratnya bukan salah pohonnya yang tidak berbuah karena memang belum musimnya. Lah kok malah dikutuk. Kita merasa kok rasanya kurang fair. Apalagi besoknya para murid menyaksikan pohon ara yang dikutuk itu menjadi kering sampai akar-akarnya. Berarti sudah mati, nggak ada harapan hidup lagi. Saya percaya Yesus menggunakan kejadian itu untuk memberikan pelajaran tentang hidup yang menghasilkan buah. Pelajaran bagi murid-muridnya dan sekarang menjadi pelajaran bagi kita. Kemarahan Yesus pada pohon ara dapat kita artikan sebagai kemarahan yang bertanggung jawab, beralasan kuat dan kudus terhadap umat yang tidak menghasilkan buah pertobatan, apalagi sudah diberikan kesempatan. Kemudian Yesus berlanjut kepada topik doa. Dia mengatakan bahwa apapun yang didoakan dengan iman pasti terwujud. Berdoa dengan iman yang benar dapat diartikan mampu, tentunya dengan pertolongan Tuhan, memiliki keinginan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kemudian mampu untuk berserah penuh kepada keputusan Tuhan. Apakah doa itu akan terkabul? Dan jika terkabul, apakah jawabannya itu sesuai dengan yang kita minta? Dan kalau demikian pun, kapan jawaban itu akan kita dapat? Nah, punya keinginan yang selaras dengan kehendak Tuhan itu ibaratnya seperti kalau kita bertekad mau makan sehat. Mula-mula pasti susah. Menderita kalau lihat makanan yang enak-enak tapi kita tahu tidak sehat. Tapi sejalan dengan latihan dan waktu, maka kita mulai terlatih untuk memikirkan dan memilih makanan yang sehat. Tadinya mungkin terpaksa, tapi akhirnya dengan otomatis kita jadi menginginkan lebih lagi makanan yang sehat dibandingkan dengan yang tidak sehat. Jadi kalau misalnya di depan kita disediakan berbagai macam makanan yang sehat dan tidak sehat, kalau kita sudah melatih diri kita, otomatis kita ini kepinginnya mengambil makanan yang sehat. Dan bukan saja kita mengambil dan memakannya dengan terpaksa, lama-lama kita juga bisa menikmati. Dan kita juga mempunyai kepuasan dan kelegaan hati karena kita sudah melakukan sesuatu yang bertanggung jawab pada tubuh kita sendiri. Paradigma dan keinginan kita menjadi bergeser sejalan dengan latihan. Nah, memadukan kedua hal ini, menghasilkan buah dan doa yang dikabulkan. Mari kita melatih diri. Pada saat kita berdoa, kita meminta tolong kepada Tuhan agar timbul keinginan-keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
ibaratnya seperti keinginan untuk makanan yang sehat. Supaya makin kurang keinginan duniawi kita, tapi makin banyak keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu pasti ada hubungannya dengan berbuah. Buah pertobatan, lepas dari kebiasaan buruk kita. Buah menjadi berkat bagi orang lain. Dan buah untuk rindu melayani di berbagai bidang. Termasuk buah menjadi orang tua yang baik, anak yang baik, saudara yang baik, pasangan yang baik. Apapun buah yang hendak kita hasilkan, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh biar Tuhan menolong kita untuk kita tidak salah berdoa, tidak salah meminta, tidak salah fokus kepada apa yang kita harus doakan. Dan biarlah Tuhan menolong kita untuk menjadi seperti pohon ara yang menghasilkan buah yang manis, buah yang matang, sangat manis sampai tangan saya merasa lengket, saudara. Karena penuh dengan manisnya gula asli dari buah ini. Matang, siap untuk dipetik di saat Tuhan datang kembali. Kita berdoa. Bapa dalam surga, tolonglah saya. Mampukan saya untuk memiliki keinginan yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan saya untuk berdoa untuk hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Mari saudara, berdoa untuk apa yang kau rindukan. Dan ingat, berusaha untuk berdoa bagi hal-hal yang saudara tahu baik bagi saudara tapi juga menyenangkan hati Tuhan. Nyatakan pergumulanmu. Tuhan mendengarkan. Berdoa bagi orang-orang yang saudara kasihi. Berdoa bagi orang-orang yang saudara tahu perlu didoakan. Tuhan mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Dan tolong kami untuk hari ini berfokus bukan untuk kepentingan kami sendiri, tetapi hal-hal yang kami tahu dan kami percaya baik bukan saja bagi kami, tetapi juga bagi sesama kami. Sehingga apa yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.